Assalamualaikum semuanya, selamat datang di podcast saya. Apa kabar? Semoga yang mendengarkan ini dalam keadaan sehat, murah rezeki, dan selalu bahagia ya. Baik teman-teman, pada kali ini kita akan membahas semua orang tentunya pasti pernah ngalamin ini. Cuman kebanyakan denial aja. Kira-kira kita mau bahas apa ya? Oke. Kali ini kita akan bahas tentang kesepian. Iya, kesepian. Saya yakin pasti teman-teman semua pernah ngerasain kesepian kan? Oke, sebenarnya kesepian itu apa sih gitu kan? Nah, jadi kesepian itu adalah keadaan mental dan emosional kita yang dijadikan dengan perasaan, kehampaan, merasa sunyi, dan tidak memiliki teman. Atau kesepian itu kayak sebuah perasaan kehilangan dan ketidakpuasan yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian antara jenis hubungan sosial yang kita inginkan dan jenis hubungan sosial yang kita miliki gitu. Menurut Deox dan kawan-kawan, ada beberapa aspek dalam kesepian. Yang pertama ada putus asa. Nah, jadi putus asa di sini adalah suatu keadaan di mana kita merasakan kepanikan, kita merasa nggak berdaya, sehingga kita merasa ditinggalkan dan akhirnya dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan yang nekat gitu. Dan yang kedua itu ada impatient boredom. Ini adalah suatu keadaan di mana kita tidak sabar dan bosan. Kayak kita ngerasa bosan sama diri kita sendiri gitu, sebagai akibat dari ketidaksabarannya ataupun kejenuhannya terhadap diri. Berdasarkan indikator impatient boredom sendiri itu kayak yang pertama tidak sabar. Nah, di sini kita menunjukkan perasaan kurang sabar, sangat menginginkan sesuatu. Kemudian perasaan sering marah, yaitu perasaan negatif yang dominan secara perilaku, kognitif maupun fisiologi sewaktu seseorang membuat pilihan sadar untuk mengambil tindakannya. Kemudian ada self-deprecation atau biasa disebut dengan mengutuk diri sendiri. Nah, jadi ini adalah ketika seseorang individu tidak mampu menyelesaikan masalahnya, yang membuat individu meremehkan atau merendahkan dirinya sendiri yang mengacu pada ketidaksukaan ekstrim atau membenci diri sendiri atau menjadi marah bahkan berprasangka pada diri sendiri. Nah, jadi self-deprecation ini dimana kita merasa kita menyesali diri kita sendiri atau kita merasa kasihan dan simpati pada diri kita sendiri dan kita merasa sulit untuk berkonsentrasi. Nah, artinya kita nggak mampu untuk memberikan perhatian penuh terhadap sesuatu. Kemudian aspek selanjutnya itu ada depression atau depresi. Ya, mungkin kata-kata ini tuh udah nggak asing lagi di telinga ya, karena mungkin banyak banget di antara kita yang kayak ngerasa dirinya itu depresi. Sebenarnya depresi itu apa sih gitu? Nah, jadi depresi ini tuh adalah gangguan suasana hati yang berupa perasaan yang merosot seperti muram, kita ngerasa sedih, perasaan tertekan dan menarik diri dari orang lain, serta bisa jadi kayak kurang tidur gitu. Nah, artinya ketika kita depresi, kita bakal merasa sedih dalam waktu yang lama mungkin ya. Kemudian kita ngerasa murung dan muram, perasaan gak nyaman dan terpuruk yang menyebabkan penderitaan, ya kan? Kemudian kita bakal mengasingkan diri kita dari orang gitu. Artinya kita menjauhkan diri kita sehingga menyebabkan seseorang itu tidak bersahabat. Dan kita merasa sensitif, yaitu kayak kita mudah dilukai secara emosional gitu. Oke, jadi itu dia tadi beberapa aspek dari kesepian ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas faktor penyebab kesepian. Kira-kira kenapa sih kita bisa merasa sepi gitu loh? Apa karena kita merasa sendiri? Setiap orang mungkin punya penyebab kesepian yang berbeda-beda, ya nggak sih? Tapi pada umumnya, faktor penyebab kesepian seseorang itu adalah 1. Nggak memiliki kedekatan dengan orang lain. Jika hubungan kamu dengan orang lain nggak memiliki unsur kedekatan, itu cenderung membuat kamu merasa terisolasi gitu. Selain itu, terkadang merasa sendirian juga justru membuat orang-orang cenderung menarik diri dari lingkungan yang pada akhirnya membuat mereka merasa lebih kesepian lagi. Yang kedua, terlalu introvert. Kena deh si introvert. Oke, jadi pada kenyataannya, bagi banyak introvert, bersosialisasi bisa terasa sangat sulit dan canggung, terutama dalam suatu kelompok besar. Bahkan terkadang, walaupun akhirnya kamu terlibat dalam suatu perbincangan,
Hal tersebut gak lantas membuat kamu merasa lebih dekat atau bahkan menjadi bagian dalam kelompok tersebut. Nah, jadi asalnya perasaan kesepian ini tuh berasal dari keinginan untuk bisa dekat dengan orang lain gitu. Kamu ngerasa gitu gak sih? Beda halnya dengan si ekstrovert ya. Kemudian yang ketiga, terlalu banyak bermain media sosial. Nah ini nih, kayaknya pada tertampar semua deh, ya gak sih? Oke, jadi bagi beberapa orang ya, media sosial ini tuh bisa menjadi penurun suasana hati yang nyata. Jadi wajar jika kamu merasa kecewa saat mengetahui teman-teman sedang bersenang-senang bersama tanpamu. Tapi yang lebih buruk nih ya, dikutip dari Bastel, semakin kesepiannya seseorang, maka semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk mengamati media sosial. Wah, bahaya ya. Jadi, sehingga hal ini akan menjadi suatu siklus nantinya, yang kemudian membuat seseorang merasa dirinya terisolasi di tengah-tengah kelompok yang besar. Bahaya banget sih, jadinya toksik gak tuh? Kemudian yang keempat, kamu perlu memperbaiki caramu bersosialisasi. Nah, pengen nanya deh, kamu pernah gak sih merasa seperti gak ada orang yang benar-benar mengenal kamu? Ini tuh bisa jadi indikasi bahwa kamu dikelilingi oleh orang-orang yang gak terikat secara emosional denganmu atau tidak memiliki hubungan yang dekat gitu. Jadi untuk itu, kamu perlu belajar memperbaiki cara bersosialisasi kamu. Seperti kayak misalnya lakukan kontak mata, dengarkan secara aktif apa yang orang lain katakan, atau pastikan kamu menunjukkan minat dalam percakapan agar orang-orang juga mau menjalin hubungan yang dekat denganmu. Oke, jadi itu tadi beberapa penyebab kenapa kamu sering merasa kesepian. Jadi, apa yang harus kamu lakukan saat merasa kesepian itu benar-benar tergantung pada siapa kamu dan lingkungan apa yang paling cocok untuk kamu. Jujur sih, saya udah pernah ngerasain di beberapa posisi yang baru kita bahas tadi ya. Dan kalau menurut saya sendiri ya, kesepian itu kayak sebuah situasi dimana kita merasa kayak itu sebenarnya kita pengen ada teman, ada orang lain di sebelah kita yang bisa kita ajak ngobrol, bisa kita ajak bercanda dan lain-lain sebagainya. Tapi entah kenapa kayak kondisinya itu nggak mendukung gitu. Mungkin gini, misalnya kita ketika lulus SMA nih ya, yang awalnya setiap hari tuh kita bertemu dengan teman kita. Kemudian ketika kita lulus SMA, itu semua terasa beda gitu loh, ya gak sih? Kalian ngerasa gitu juga gak sih? Dan semua tuh kayak seketika yang awalnya kita main sama teman-teman ini, terus tiba-tiba semua berpisah dan kita harus bertemu orang baru yang dimana mungkin agak gimana ya, agak top gitu sama dia, kayak nggak cocok aja gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus tetap temenan sama dia, karena kalau nggak kita nanti nggak ada teman gitu. Ada loh orang yang kayak gitu, dan itu satu contoh. Contoh lainnya misalkan seperti yang saya alami ya waktu dulu saya lulus SMA. Pas waktu itu saya nggak punya orang atau teman yang bisa saya ajak ketawa, itu susah banget loh. Habis itu kalau misalkan kesepian itu, kalau menurut saya kayak semua orang pasti ngerasain sih, dan harus secara keseluruhannya. Cuman ya yang jadi masalah adalah time kejadiannya yang beda-beda. Nah, jadi ketika kita merasa kesepian, cobalah untuk kita melakukan hal-hal kayak akuin perasaan kita. Seperti yang saya bilang tadi di awal, banyak sebenarnya yang merasa kesepian, tapi hanya denial gitu loh, nggak mau mengakui perasaannya. Memang beberapa orang mungkin merasa nggak memiliki hak untuk merasakan apa yang mereka lakukan karena orang lain mengalami lebih dari mereka. Tapi masih penting untuk memberi label pada itu gitu loh. Kemudian coba untuk berhubungan dengan orang lain gitu. Memang tidak semua orang merasa memiliki ruang aman untuk berbagi perasaan. Namun berhubungan dengan orang lain untuk merasakan rasa kebersamaan itu bisa dilakukan mungkin online atau platform media sosial, tapi jangan sampai toksik ya kayak yang kita bahas tadi. Nah, jika itu cara kita untuk terhubung dengan orang lain, maka penting untuk kita memakai filter sensitivitas kita. Kemudian coba berbaik hatilah pada diri sendiri gitu.
Penting loh untuk memperhatikan perawatan diri yang membantu kita untuk menjadi fokus. Bagi sebagian orang mungkin dengan berjalan-jalan di alam, atau bagi yang lain melalui meditasi atau yoga. Kamu sendiri apa? Nah, itu kamu harus tahu. Kemudian, beberapa orang mungkin merasa bersalah melakukan sesuatu bagi diri sendiri dengan kondisi yang ada. Tapi dengan begitu, banyak kok hal yang terjadi. Dan tentunya itu penting untuk dilakukan. Intinya adalah lakukan sesuatu yang membuat kita bahagia gitu. Bisa berupa hal kecil hanya untuk memanjakan diri sendiri, seperti makan permen, atau mendengarkan musik, menonton film favorit, dan lainnya gitu. Sesuaikan dengan dirimu sendiri. Apa yang membuat kamu bahagia, lakukan. Jangan stuck di rasa kesepian, oke? Baiklah, mungkin cuma sampai di sini podcast saya. Terima kasih yang telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.